Bukas nih, aku punya kucing lucu-lucu nih. Kenapa bisa ada banyak warna dan jenis kucing ya, Bu? Syafa, kamu penasarannya? Kucing bisa ada banyak karena kucing bisa melahirkan anaknya. Sama seperti kita manusia yang juga beraneka ragam. Oh begitu ya, Bu. Apakah semua hewan juga melahirkan seperti kita manusia, Bukas nih? Masya Allah, itu pertanyaan pintar Syafa. Kita cari tahu yuk, apa semua hewan melahirkan atau punya cara lainnya? Ibu akan tunjukkan keajaiban kehidupan yang Allah berikan. Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini ketemu lagi dengan Bukas. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban dunia. Kamu udah siap menjelajah? Kira-kira keajaiban seperti apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita berangkat. Topik pembelajaran kita hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami konsep perkembangbiakan generatif pada hewan. 2. Siswa dapat membedakan berbagai cara perkembangbiakan generatif pada hewan. 3. Siswa dapat membedakan ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Sasaran pembelajaran kali ini adalah siswa kelas 6 SD. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih itu? Perkembangbiakan generatif adalah cara makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya dengan melibatkan sel kelamin jantan dan sel telur betina. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah proses perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Proses reproduksi dimulai ketika sel telur hewan betina bertemu dengan sel sperma jantan. Setelah sel telur dan sel sperma bertemu, terjadilah fertilisasi. Betina akan menghasilkan embrio atau bakal anak di dalam sebuah cangkang atau yang sering kita sebut telur. Telur-telur ini biasanya disimpan di tempat atau lingkungan yang aman agar dapat berkembang dengan baik. Ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui telur di luar tubuh induknya. Kamu bisa tebak hewan apa saja yang termasuk hewan ovipar? Mendengarkan ciri-ciri hewan yang tadi dijelaskan, sepertinya aku tahu, Bukas nih. Hewan apa saja yang termasuk ovipar? Ada ayam, burung, kodok, ikan-ikan. Itu beberapa contoh hewan ovipar atau bertelur. Ya, tepat sekali. Itu adalah contoh hewan-hewan ovipar. Perkembangbiakan generatif hewan yang kedua, vivipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Umumnya, vivipar adalah hewan yang menyusui atau mamalia. Cara reproduksi: saat perkawinan, sperma jantan akan membuahi sel telur betina yang kemudian akan membentuk zigot. Zigot yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh sang induk atau di dalam rahim. Fertilisasi juga terjadi pada hewan vivipar, tetapi sel telur yang dibuahi akan berkembang di dalam tubuh sang indukan. Selama masa kehamilan, janin akan mendapatkan nutrisi dan oksigen dari sang induk melalui plasenta. Masa kehamilan hewan vivipar berbeda-beda. Biasanya, hewan vivipar yang berukuran besar hanya dapat melahirkan satu anakan dalam satu kali kehamilan. Setelah dilahirkan, sang indukan akan langsung menyusui anak-anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar. 1. Memiliki daun telinga. Memiliki kelenjar susu sehingga mampu menyusui anaknya. Janin akan berkembang di dalam tubuh sang indukan. Janin mendapatkan makanan dari induk serada di dalam rahim. Apakah kamu bisa menyebutkan hewan-hewan yang termasuk jenis vivipar? Mendengarkan ciri-ciri hewan yang tadi dijelaskan, sepertinya aku tahu, Bukas nih. Hewan apa saja yang termasuk vivipar? Lumba-lumba, paus, beruang, anjing, dan kucing. Ya, betul sekali. Itu adalah beberapa contoh hewan vivipar. Perkembangbiakan generatif yang ketiga pada hewan, yaitu ovovivipar. Ini adalah gabungan antara ovipar dan vivipar, di mana cara perkembangbiakan hewan melalui bertelur sekaligus melahirkan. Proses reproduksi pada hewan ovovivipar, telurlah dibuahi akan tetap berada di dalam tubuh sang induk dan menetas di dalam tubuh tersebut. Berbeda dengan vivipar, di sini janin tidak mendapatkan nutrisi melalui induk, tetapi mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Setelah periode perkembangan, induk akan melahirkan anak yang sudah berkembang. Hewan
sehingga mereka tidak bergantung dengan sang induk. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Telur berkembang di dalam tubuh indukan, tidak memiliki daun telinga, janin di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersedia di dalam telur. Apakah kamu bisa menyebutkan hewan apa saja yang termasuk jenis ovovivipar? Mendengarkan ciri-ciri hewan yang tadi dijelaskan, sepertinya aku tahu bukas nih. Hewan apa saja yang termasuk ovovivipar? Hiu, kuda laut, platypus, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Itu adalah beberapa contoh hewan ovovivipar. Jadi, ada 3 cara berkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Contohnya, ayam, burung, kodok, dan lain-lain. Kedua, vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya singa, gajah, kucing, anjing, dan masih banyak lain. Ketiga, ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ikan pari, hiu, kuda laut,